Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat. Sekali lagi. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Nah, Ibu contohkan ya. Sekali bilang, tepuk jari satu tutut, tepuk jari dua wah, tepuk jari tiga bah, tepuk jari empat as, tepuk jari lima mah, bertepuk semua, ku duduk yang rapi dan mulai berdoa. Iya, bisa nih, Bu? Bisa, Bu. Kita coba ya, 1, 2, 3. Tepuk jari satu tutut, tepuk jari dua wah, tepuk jari tiga bah, tepuk jari empat as, tepuk jari lima mama, bertepuk semua, ku duduk yang rapi dan mulai berdoa. Siap. Nanti silakan pimpin doanya, Nak. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu mencet hadiah dulu ya. Gaji Kurnia. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Hadir, Bu. Baik, Bu. Ada yang tahu pembelajaran kita minggu lalu? Keberagaman budaya bangsaku. Iya, betul sekali Nur. Ada yang tahu apa contohnya anak-anak Ibu? Kain batik, Bu. Ya, betul sekali. Nah, seperti yang ada di depan, bisa anak Ibu lihat di depan. Di sini Ibu punya contoh kain batik tradisional. Nah, jadi anak Ibu, kekayaan budaya atau keragaman budaya yang ada di Indonesia itu wajib kita lestarikan. Seperti kain batik yang ada di Indonesia menjadi salah satu kain batik internasional yang ada di dunia. Oke, baiklah anak Ibu semua. Sekarang kita belajar tentang kita belajar mengenai masih mengenai keberagaman budaya bangsaku. Di sini Ibu mempunyai teks tentang tari kipas Pakarena. Ada pernah dengar apa itu tari Pakarena? Tidak, Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan teksnya seperti yang ada di depan. Nah, anak Ibu coba baca di dalam hati. Ada yang belum ada? Nah, sekarang coba anak Ibu baca. Nah, nanti dari teks di atas atau teks yang Ibu bagikan tadi, coba anak Ibu temukan gagasan pokok dari paragraf pertama dan gagasan pendukungnya dari setiap paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Sini Bu punya LKPD-nya, bagi dulu. Baca dulu ya nah Ibu. Aturan menjawabnya kan ada di LKPD, akan Ibu bagikan nanti langkah kerjanya. Baca paragraf dengan cermat, cermati kalimat paragraf hingga terakhir. Teruslah membaca kalimat dan tuliskan jawaban pada kolom yang Ibu bagikan. Ya, nah, Ibu. Kira, iya Bu. Andi, ya Bu. Nah, udah kebagian semua anak Ibu? Ya, Bu. Nah, sekarang anak Ibu bisa menjawab atau mengisi pada kolom yang LKPD yang Ibu bagikan dengan cara menjawabnya seperti langkah-langkah kerja yang telah ada di sana juga. Jawablah
Sudah, Bu. Nah, sekarang anak-anak ibu gantian. Jawaban Rezi akan dibacakan oleh Rida, dan jawaban Nur akan dibacakan oleh Mira, dan jawaban Mira akan dibacakan oleh Ranti. Nah, Rida menuliskan tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Jadi hampir sama lah, Bu. oh mantap sekali, betul. Tepuk tangan lagi untuk Rezi. Ya, jadi sama semua jawabannya sampai ke belakangnya, Nah Ibu ya. Sama. Ya, paragraf keduanya. Nah sekarang Ibu minta paragraf keduanya Nur Hasana dan Mira. Yang punya Mira akan dibaca oleh Nur Hasana, dan punya Nur Hasana akan dibacakan oleh saudari Mira. Nah sekarang giliran Nur Hasana, silakan maju nak, bacakan ya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada paragraf kedua. Kepada Nur Ibu persilakan. Baik, Bu. Paragraf kedua, Bu. Ya nak. Punya Mira, paragraf keduanya untuk gagasan pokoknya yaitu awal kisah Tari Kipas Pakarena. Selanjutnya gagasan pendukungnya yaitu sebelum berpisah penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup. Mantap sekali, betul sekali ya Nak Ibu ya, pintar Nur ya. Silakan duduk nak ya. Tepuk tangan untuk Nur Hasana lagi. Ya, silakan Mira maju ke depan nak, membacakan jawaban dari punya temannya sebelah. Nah, nanti siap-siap giliran Ranti ya Nak Ibu Ranti. Ya, Bu. Nah, siap nanti bacakan pada paragraf ketiga. Langsung masuk ke paragraf ketiga. Nur, Bu, Ya nak. paragraf kedua tuh gagasan pokoknya sama, Bu, sama Mira. Awal kisah Tari Kipas Pakarena. Ya betul. Dan gagasan pendukungnya sebelum berpisah penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup. Betul sekali. Tepuk tangan lagi untuk Mira dan Ibu. Ya betul. Silakan duduk. Nah sekarang pada paragraf ketiga silahkan Ranti bacakan nak apa jawabannya nak. Coba didengar ya Nak Ibu ya. Ya, Bu. Pada paragraf ketiga gagasan pokoknya Tari Kipas Pakarena dan makna gerakannya. Ya. Kemudian gagasan pendukungnya gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Nah, mantap sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mira, untuk Ranti. Nah, sudah bisa semua ya Nak Ibu? Sudah, Bu. Nah, jadi anak Ibu sudah mengetahui apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, sekarang Ibu mau membagi beberapa kelompok. Sebelumnya Ibu akan memperlihatkan sama anak Ibu apa yang Ibu bawa. Awas kan. Nah, anak Ibu, coba perhatikan. Ada yang tahu apa yang Ibu bawa ini? Sapu. Ranti, apa ini yang Ibu bawa ini? Sapu. Rezi, apa ini? Nah, sapu ini tentunya banyak anak Ibu lihat di rumah ya. Ada, Bu. Ada. juga, Bu. Ada ya, mantap sekali. Nah, ada yang tahu sapu ini gunanya apa, Nak Ibu? Apa, Bu? Ada yang tahu apa gunanya sapu lidi? Untuk membersihkan halaman rumah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau membagi dua kelompok, nah kelompok pertama dan kelompok kedua. Sekarang Ibu akan bagikan, anak Ibu tolong nanti masing-masing kelompok ambil satu sapu lidi, satu tangkai sapu lidinya. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Lalu bandingkan hasilnya apa sebenarnya makna dan kesatuan kalau kita menyapu dengan sebatang sapu lidi sama dengan menyapu dengan semua sapu lidi ini gitu. Ada yang mengerti? Nah, nanti langkah kerjanya bisa dibaca pada LKPD yang dibagikan ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Terima kasih, Bu.
Nah, sekarang anak ibu silahkan berdiskusi. Nah, silakan coba ambil satu sapu lidi. Ini berarti kok baru ibu beli tadi? Ya, corona kan bu? Enggak, insya Allah aman corona. Nah, coba berdiskusi. Nah, ada lagi yang mau Mira? Coba Mira. Nanti. Nah, coba perhatikan ya. Nah, harus berdiskusi. Udah ada yang bekerja sama? Udah, Bu. Ya, ada kesulitan dalam menjawab soal yang diberikan? Bu. Tidak punya. Untuk kelompok 1 dulu, siapa yang mau maju ke depan? Kelompok 1 Rida, Bu. Rida, silahkan. Pada Rida, ibu persilahkan. Langganan. Pecahkan, Bu. Iya, nak. Yang ini, Bu. Iya. Pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Iya. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluhan atau ratusan lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal ini merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Udah, Bu. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, untuk hasil diskusi kelompok 1 telah dibacakan oleh Rida. Nah, untuk laporan hasil diskusi kelompok 2, siapa yang mau membacakannya ke depan? Nah, kepada Mira, ayo nak maju ke depan bacakan hasil diskusinya. Menurut kelompok kami, Bu, Iya, nak. jawabannya itu pada umumnya sama dengan kelompok 1, Bu. Iya, bacakan, nak. Pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk Mira. Nah, bagus ya, bagus sekali anak-anak ibu. Jadi, makna dari sebuah kebersamaan itu, kebersatuan itu, kesatuan itu, bahwasanya sapu lidi itu tidak bisa digunakan kalau hanya sebatang Saja. sapu lidi. Butuh beberapa puluh atau ratus untuk bisa digunakan menjadi sapu lidi yang dapat membersihkan sampah yang ada di halaman rumah. Ya, pantar anak ibu semua ya. Tepuk tangan kita semua. Nah, sekarang anak ibu coba anak ibu tuliskan contoh-contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dari makna dari diskusi yang telah kita kerjakan tadi. Apa itu contoh-contoh sikap kesatuan dan persatuan yang anak-anak ibu rasakan baik di rumah, di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Nah, sekarang ibu bagi ya, ini kerjakan individu, sebutkan contoh-contohnya dan langkah kerjanya bisa anak ibu lihat atau anak ibu baca pada teks yang dibagikan. Nah, udah siap anak ibu? Udah, Bu. Nah, sekarang hasil gambar kerjanya boleh dikumpul ke depan anak ibu. Boleh, Bu.
sekarang Ibu acak ya. Ibu acak siapa yang akan menampilkannya ke depannya. Miranda. Nah, sekarang Mira coba bacakan contoh sikap yang ada di lingkungan. Coba sebutkan satu contoh. Masuk ke depan. Nah, ini punya Mira tadi. Ya, Bu. Nah, siap-siap giliran nanti. Ya, Bu. Nah, contoh sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, kalau Mira menunjukkan sikap kesatuan dan persatuan. Nah, silakan bacakan nomor 1 sampai nomor 2. Nah, contoh sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan di lingkungan. Yang pertama itu menjenguk teman yang sakit. Yang kedua itu menghormati teman yang berbeda agama. Betul sekali. Bisa dituliskan, Nak? Iya, Nak. Biar anak-anak ibu semua kelihatan ya. Kan ada beda-beda jawabannya tadi ya. Ya kan? Ya, Bu. Ana beda, Rida beda, Rezi beda, dan Ranti pun beda. Makanya anak ibu semua kita tuliskan. Nanti anak ibu bisa mendapatkan banyak contoh dari sikap kesatuan dan ya betul sekali ya Nak Ibu Mira. Jadi contoh sikap persatuan dan kesatuan. Jadi contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan yang ada dibuat Mira tadi, menjenguk teman sakit. Apa betul Anak Ibu? Betul. Nah, yang kedua menghormati teman yang berbeda agama. Jadi kalau ada teman yang sakit, baiknya kita jenguk dan kita harus menghormati teman yang berbeda agama. Dan Anak Ibu coba perhatikan video di depan. Nah, anak ibu coba amati nanti video yang akan ibu putar. Coba amati apa yang terjadi pada video di depan. Nah, nanti anak ibu bisa tuliskan jawabannya di sini. Sebelumnya ibu telah bagi kelompok tadi kan? Nah, nanti tugasnya berkelompok. Ini kelompok 1. Rida Rezi lagi ngapain, Nak? Enggak ada, Bu. Nah, ini untuk tugas kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, nanti tugasnya anak ibu perhatikan video di depan. Apa yang anak ibu lihat atau apa yang terjadi pada video tersebut. Nah, sekarang ibu putar ya. Siap anak ibu? Siap, Bu. Masih dengan judul Indahnya Persatuan dan Kesatuan. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat ya. Terdengar suara sampai ke belakang? Dengar, Bu. Kalian berburu adu-adu dan satunya berusaha. Mana kamu? Bukannya kita berusaha membatasi jalan kita dengan jembatan ini? Rumput di daerahku habis, jadi aku mau mencari makan yang baru. Apa katamu? Dari makan di tempatku? Iya, boleh kan? Tidak boleh. Sesuai kesepakatan kita, kamu dilarang melalui batas ini. Kenapa tidak boleh? Berbagilah, jangan serahkan kamu. Perkelahian pun terjadi. Saking sulitnya, mereka lupa kalau mereka sedang berada di atas jembatan. Dan biar Videonya. Jadi apa yang ibu amati dari video tersebut? Silakan tuliskan pada KPD yang telah ibu bagikan tadi. Sudah siap anak ibu? Kelompok siapa yang sudah siap? Nah, silakan kelompok 2. Silakan Ranti. Bacakan Nak ke depan. Kelompok 1 siap-siap Rezi. Jadi menurut hasil diskusi kami dari video tadi, jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan, hidup jadi damai. Tidak berkelahi antar sesama teman, tidak bermusuhan, saling berbagi dan saling tolong-menolong, Bu. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1 maju Rida membacakan hasil diskusinya nomor 2. Rezi, Bu. Rezi, ya silakan Rezi. Baiklah, selanjutnya dari video Kak tadi kami bisa mengamati bahwa jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan, maka akan terjadi perkelahian antar teman, dan juga saling bermusuhan dan enggan untuk membantu
sehari-hari. Nah, jadi anak ibu mungkin ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu semua, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Nur, Bu. Nurha, Tadi kita udah belajar ini Bu tentang angkat tangannya nak. Kalau mau siapa yang bisa angkat tangan ya? Siapa? Ibu. Ya, silakan Nurha. ya tadi kita ada belajar tentang ini Bu, apa? Mencari gagasan pokok, Ya. mencari gagasan pendukung. Betul sekali. Terus arti kesatuan Bu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Nurha sana dulu. Ada lagi yang mau menyimpulkannya? Bu, Silahkan Mira. kita belajar tentang sikap persatuan dan kesatuan, Bu. Betul sekali. Ada lagi yang mau? Bu. Silakan Rezi. Menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, sikap saling tolong-menolong antar sesama, dan bersikap nasionalisme, Bu. Mantap sekali. Bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional agar persatuan dan kesatuan kita terjaga dan semakin erat. Mau anak ibu? Mau. Nah, sekarang silakan berdiri. Ayo di sini. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa yang satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus, Pak. Nah, selamat dan adik semua. Nah, mungkin itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu akan berikan evaluasi. Jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Nah, anak ibu semua, PR-nya jangan lupa dikerjakan di rumah dan tolong rapikan lagi buku-bukunya, bisa dimasukin dalam tas. Tidak ada, dan pastikan tidak ada sampah lagi bangkunya. Anak ibu, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya ketua kelas Mbak pimpin doanya terlebih dahulu.